Oke, nah kita akan review agama kelas 5 ya. Ini adalah pelajaran materi-materi yang sudah sejelaskan di video-video yang lalu yang di YouTube ya. Jadi mungkin saja materi yang langsung jelaskan sekarang akan keluar di ujian PTS. Ya, jadi bila ada pertanyaan boleh tanya melalui chat ya, bila ingin menjawab juga boleh dari chat. Oke, good. Kita mulai ya. Nah, ini di pelajaran kelas 4 kita sudah pelajari ya bahwa Pangeran Gautama seorang pangeran ya yang diramakan akan menjadi Buddha. Ngelek, Mitiko ngelek. Oh, berarti karena sinar. Oke. Nah, langsung mau nanya, ada yang tahu nggak Pangeran Gautama itu adalah pangeran dari suku apa? Ada yang masih ingat? Ya, Pangeran Gautama itu adalah pangeran dari suku apa? Hah? Suku Batak? Hah? Suku Melayu? Bukan, ya. Oke, benar ya. Liang Yin, Calliope, Han, Sakya. Iya, betul. Pangeran Gautama adalah pangeran dari suku Sakya. Ya, dia adalah seorang pangeran. Tetapi Pangeran Gautama memilih untuk menjadi petapa. Kenapa memilih untuk menjadi petapa? Karena ia telah melihat apa? Ada yang tahu 4 peristiwa apa saja? 4 peristiwa itu? Ada yang masih ingat? Petapa. Pelinco dah lupa. Oke, ada yang ingat 4 peristiwa apa aja yang pertama? Oke, orang sakit, ya Gilbert kesakitan orang sakit. Lalu orang tua, ya Dixon, ya Van Dixon. Orang sakit, orang tua, orang mati, dan terakhir petapa. Nah, yang tidak kedengar suara Rauser, coba nanti di situ ada join audio, kamu tekan, klik join audio. Ya betul, ya semua jawaban kalian benar. Orang mati, orang sakit, petapa, ya, dan orang tua. Jadi pada saat Pangeran Gautama melihat ini, Pangeran Gautama merasa sedih. Kenapa? Karena dari kecil Pangeran Gautama tidak tahu orang bisa sakit, orang bisa tua, orang bisa mati, dan orang bisa menjadi seorang petapa. Jadi pada saat dia melihat peristiwa ini, Pangeran Gautama merasa sedih, sehingga ia ingin mencari obat dari penderitaan. Ya, di mana obat itu? Sehingga akhirnya petapa Gautama, Pangeran Gautama memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Nah, Pangeran Gautama memotong rambutnya di Sungai Anoma. Masih ingat? Masih? Ya? Ya, bagus. Ya, di Sungai Anoma. Pada saat Pangeran Gautama memotong rambutnya, dan kemudian Pangeran Gautama melempar rambutnya ke atas langit. Dan pada saat Pangeran Gautama melempar ke atas langit, rambutnya nggak turun lagi. Ya, dilempar nggak turun-turun lagi. Ada yang tahu nggak kemana? Iya, betul, Van Dixon. Ya, dilempar, ditangkap oleh dewa. Dewa siapa? Dewa Mara? Bukan. Bukan Dewa Mara. Siapa yang masih ingat? Dewa siapa? Oke, betul. Riselin betul. Dewa Saka. Ya, betul. Dewa Saka. Ya. Rambut Pangeran Gautama ditangkap oleh Dewa Saka dan disimpan di istananya. Ya. Kamu tahu tidak Dewa Saka itu siapa? Ada yang tahu tidak? Dewa Saka itu siapa sih? Iya, Dewa Saka itu memang dewa surga, tetapi Dewa Saka itu adalah raja para dewa, atau biasa di bahasa Hokkiennya itu disebut Tikong. Tahu Tikong kan? Hai Tikong kan? Itulah Dewa Saka ya di surga.
Dewa Saka itu adalah dewa raja para dewa, Hiko, ya, dewa langit. Oke, dia Dewa Saka menyimpan rambut dari Pangeran Gotama di kerajaannya di surga. Bukan dewa neraka, ya, dewa neraka itu dewa Yama. Dewa Saka, ini ada tulisannya Dewa Saka. Oke. Kemudian pada saat Pangeran Gotama memotong rambutnya, berarti Pangeran Gotama bukanlah seorang pangeran lagi. Ya, hidup Pangeran Gotama itu sudah berubah menjadi seorang petapa dan jauh dari kemewahan. Bila pada saat pangeran menjadi pangeran, hidup mewah, makan apa ada, ya, pada saat Pangeran Gotama menjadi seorang petapa, kehidupannya menjadi sangat sederhana. Ya, kamu tahu, dulu pada saat menjadi pangeran bisa makan enak, tetapi pada saat menjadi petapa tidak bisa makan enak. Ya, makanannya itu hambar. Kamu bayangkan makanan di kerajaan sama makanan yang di hutan. Ya, Pangeran Gotama hanya makan buah-buahan dan nasi-nasi yang diberikan oleh para rakyat. Pada saat pertama kali Pangeran Gotama makan itu nasi yang dikasih rakyat, muntah dia. Kenapa? Karena kebiasaan makan enak, tiba-tiba makan nggak enak, bisa nggak? Kalau kamu makan enak, tiba-tiba makan nggak enak, pasti pertama-tama nggak terima kan? Tolong dicek, jangan spam dulu ya. Oke. Sia-sia, nanti kok spam langsung ban. Ya. Oke. Nah, jadi kehidupan Pangeran Gotama berubah drastis. Pada saat menjadi pangeran, kemana-mana bisa pakai sendal, diikuti oleh para pengawal. Pada saat menjadi petapa, kemana-mana nggak pakai sendal. Sampai kakinya itu, bayangkan nggak pakai sendal di dalam hutan, kaki kena batu berdarah-darah. Dan tidurnya tidak lagi di istana yang mewah. Ya. Tidurnya pun di mana? Di hutan, di bawah pohon, di gua, sampai di kandang kuda. Di kandang kambing, kandang kuda, dimanapun tak punya rumah. Ya, kehidupannya menjadi sangat sederhana. Oke? Jauh dari langsung mohon untuk chat, tolong jangan spam, ya. Sama-sama spam. Fokus dengarkan Lose ya. Oke? Oke? Oke, jadi oke. Makasih untuk Gibert yang udah apa. Pokoknya jangan spam, ya, dengarkan Lose. Nanti chat ini digunakan untuk menjawab dan bertanya, oke? Oke. Ya, good. Nah, pada saat petapa Gotama melewati kerajaan Magadha, ya, kamu melihat nih, melewati kerajaan Magadha, oke? Raja Magadha, di sini kamu melihat Raja Magadha nggak, Jo? Di mana? Ada nampak nggak rajanya? Ada nampak nggak rajanya? Ayo, di dalam gambar ini mana rajanya, ada yang nampak? Ada? Itu yang kecil-kecil tuh. Nah, pada saat petapa Gotama melewati Kerajaan Magadha, raja dari Kerajaan Magadha itu terpesona dengan keagungan petapa Gotama. Ya, wow, petapa ini begitu agung, bukan orang biasa ini. Tolong chatnya, chat. Tolong stop dulu, semuanya stop ya. Ya, makasih buat apa, tapi semua stop. Oke. Pelinco, ya, makasih. Oke. Nah, jadi pada saat petapa Gotama melewati Kerajaan Magadha, raja itu terpesona dengan
keagungan dari petapa, sehingga raja tersebut ingin mengajak petapa Gotama menjadi jenderal di kerajaannya. Ya, wah, aku harus menjadikan petapa ini seorang jenderal di kerajaan. Lalu petapa Gotama menuju ke dalam bukit. Raja Magadha ini, ya, Raja Magadha ini menyuruh prajuritnya untuk mengikuti petapa Gotama. Oke? Nah, langsung mau nanya nih, ada yang tahu nggak? Nah, siapa nama Raja Magadha ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa nama? Ada yang tahu? Oke, betul. Biolita Bimbisara. Ada yang tahu raja apa? Raja apa? Ya, betul. Raja Bimbisara. Ya. Jadi Raja Bimbisara menyuruh prajuritnya untuk mengikuti petapa Gotama. Ya, karena Raja Bimbisara ingin mengajak petapa Gotama ini untuk bergabung ke kerajaan. Oke. Jadi mereka mengikuti petapa Gotama sampai ke bukit apa? Masih ingat nggak? Sampai ke bukit apa? Ya, Raja Bimbisara bertemu dengan petapa Gotama di bukit apa? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, di bukit Pandawa. Ya, Raja Bimbisara menjumpai di bukit Pandawa atau tulisannya Pandava, ya, bacanya Pandawa. Pada saat itu Raja Bimbisara mengajak, hai petapa, saya ingin Anda bergabung dengan kerajaanku, ya, dan saya akan memberikan setengah dari kerajaanmu kepadamu. Nah, ada yang tahu nggak pada saat itu petapa Gotama terima atau tidak tawaran Bimbisara? Iya, menolak, ya, karena petapa Gotama itu dulunya adalah seorang pangeran. Ya, karena ia tahu pada saat ia menjadi pangeran, ia tidak bisa mendapatkan obat dari sakit, tua, dan mati. Raja Magadha dan Raja Gaha beda, ya, Violeta, ya. Oke, nah setelah bertemu dengan Bimbisara, akhirnya petapa Gotama pergi belajar mencari guru. Karena untuk mencari obat dan penderitaan itu, petapa Gotama harus belajar. Jadi ia harus mencari guru. Ya, nah ini mencari guru, ya, guru yang bijaksana. Jadi guru pertama ini petapa Gotama belajar dari dua guru. Ada yang tahu tidak nama guru pertama dari petapa Gotama siapa? Siapa? Hah? Jiraiya? Naruto? Oh bukan, bukan. Apa? Siapa? Ayo. Ya, betul. Alara Kalama, ya. Alara Kalama adalah guru petapa Gotama yang pertama. Dan kemudian guru yang kedua, yang tahu tidak namanya siapa? Guru kedua Severi. Oh, bukan Severi. Ya, guru kedua siapa? Iya, betul. Udaka Ramaputa. Ya. Tetapi ya petapa Gotama itu pada saat belajar cuma beberapa minggu aja sudah dikuasai semua yang diajarkan oleh gurunya. Ya, sehingga ia merasa apa yang dia dapat tidak bisa membuat ia menemukan jalan kebahagiaan, sehingga petapa Gotama mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya. Bye-bye guru, aku mau pergi dulu. Oke, seperti di gambar, ya. Petapa Gotama meninggalkan gurunya karena ia merasa ilmu yang didapat tidak cukup untuk petapa Gotama mencapai kebudayaan. Oke? Ya, betul, Hans. Petapa Gotama tidak puas. Oke. Bentar kok gini. Nah, akhirnya petapa Gotama bermeditasi di hutan, ya. Di hutan, petapa Gotama menjalani petapaan keras di hutan Uruwela.
hutan Uruwela ini terkenal sangat angker sekali. Banyak binatang buas dan katanya ada hantu. Ya, betapa keras di sini. Ya, petapan keras ini ditemani oleh 5 petapa. Masih ingat ya? Ditemani oleh 5 petapa. Di petapan keras ini, petapa Gautama menyiksa diri. Ya, ada nanti dia memeluk pohon berduri, lalu menenggelamkan tubuhnya di dalam laut. Masih belum mencapai pencerahan sempurna, sampai petapa Gautama memutuskan untuk tidak makan sama sekali. Sama sekali tidak makan. Sehingga badannya kurus seperti tengkorak, ya. Seperti ini dia. Petapa Gautama tidak makan sama sekali. Ya, tidak makan sama sekali sehingga perutnya itu ya masuk ke dalam. Pada saat kita pegang perut, kita bisa memegang tulang belakang. Sampai yaitu patungnya. Pada saat memegang perut, kita bisa memegang tulang belakang. Petapa Gautama ini tidak makan, ya tidak makan sedikit pun. Tetapi rupanya ini tidak bisa membawa pencerahan sempurna. Ya, tidak bisa membuat dia mencapai kecerahan. Sampai akhirnya petapa Gautama itu hampir meninggal. Ya, sangat hampir meninggal. Untung saja dia nolong. Ya, seorang pengembala yang nolong. Ya, ada dewa memberikan makan biji-bijian. Akhirnya petapa Gautama memutuskan untuk makan. Dan semua 5 petapa itu meninggalkan petapa Gautama. Alah, petapa Gautama ini tak kuat imannya. Ya, akhirnya meninggalkan. Jadi ketika itu petapa Gautama sadar bahwa ia tidak boleh terlalu bermanja dan tidak boleh terlalu keras dalam hidup ini. Kok dia terlalu seperti kita, kalau kita petiknya itu ringan, tidak ada suara. Tapi kok terlalu keras, putuskan. Seperti petapa Gautama pada saat dia pengairan, bermanja-manja. Dan pada saat betapa keras tadi, terlalu keras, hampir saja EO. Betul kan? Hampir aja EO. Kalau EO sudah tidak ada Buddha lagi. Untung saja pada saat itu para dewa menolong dan ada anak penggembala yang memberikan dia susu. Dan pada saat itu petapa Gautama sadar, oh ternyata saya tidak boleh terlalu bermanja diri dan tidak boleh terlalu keras. Nah, itulah yang dinamakan jalan Madhya atau jalan tengah. Ya, Madhya atau tengah. Nah, saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu nggak, petapa Gautama itu melatih diri itu selama petapa Gautama melakukan petapan keras selama berapa tahun? Ayo, berapa tahun ia melakukan petapan keras menyiksa diri? Oh iya, betul. Selama 6 tahun. Sangat menderita, betul ya? Ada yang mau nggak disiksa selama 6 tahun? Ada nggak? Nah, enak nggak disiksa selama 6 tahun? Nggak enak kan? Tapi kenapa petapa Gautama ingin menyiksa diri selama 6 tahun? Ayo, kenapa petapa Gautama mau menyiksa diri selama 6 tahun? Kan nggak enak. Ayo, demi Panditson, demi rakyatnya, ayo. Ayo, untuk apa? Untuk apa? Kenapa dia udah sakit, dia paksakan, ditahankan untuk lanjut bermeditasi, Iya, benar. Karena ia ingin mencari jalan dari penderitaannya, dia ingin mencari obat dari kebahagiaan, obat dari penderitaan. Oke? Untuk siapa? Untuk semua makhluk, termasuk kamu dan kita semua. Ya, semua makhluk. Ya, termasuk setan juga. Setan, hantu, jin. Itu untuk semua makhluk. Yang begitu welas aslinya Sang Buddha.
Nah, langsung ingin bertanya lagi. Kenapa pada saat petapa menyiksa diri itu, petapa Gotama tidak bisa langsung menjadi Buddha? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa pada saat petapa menyiksa diri, kenapa tidak membuahkan hasil? Pelinco, karena nggak makan. Ya betul. Ya, coba gini, kalau kita nggak makan, perut kita lapar, atau badan kita sakit, bisa konsentrasi nggak? Bisa tenang nggak? Nggak bisa kan? Sehingga pada saat petapa Gotama menyiksa diri, badannya merasakan sakit. Jadi pikirannya itu tidak ada konsentrasi. Ya, jadi kita harus seperti Gita. Ya, di tengah. Tidak boleh terlalu menyiksa diri, ya, dan tidak boleh terlalu bermanja diri. Sampai di sini mengerti kan? Ngerti ya? Oke. Oke, nah, dalam hidup kita juga tidak boleh seperti petapa tidak boleh terlalu bermanja dan tidak boleh terlalu keras. Maksudnya bermanja gimana loh, misalnya di rumah terlalu bersantai-santai, setiap hari game terus, makan tidur, makan tidur, makan tidur, bangun, makan tidur, bangun, makan tidur. Nah, itu kalau kamu begitu terus, maka di dalam hidupmu kamu tidak akan mencapai kesuksesan. Atau kamu tidak dapat mencapai apa yang kamu inginkan. Benar nggak? Ada nggak orang sukses makan tidur, makan tidur? Ada? Bangun, makan tidur, makan tidur. Ada sukses. Sukses jadi apa? Sukses jadi orang gemuk. Benar kan? Ya, tidak ada. Lalu, kalau kita terlalu keras, setiap hari dari pagi bangun belajar, belajar sampai malam tidur, belajar lagi, malam tidur belajar lagi. Kira-kira bisa sukses nggak kalau begitu? Pagi belajar terus, habis itu malamnya tidur, paginya belajar terus, nggak pernah bermain. Bisa sukses nggak? Ayo, bisa jadi orang gila. Ya, kita tidak boleh terlalu keras, lama-lama gila kita. Ya jadi kan, yang benar itu adalah kita harus berada di jalan tengah, jalan magia. Gimana? Tahu kapan kita berusaha, tahu kapan kita istirahat. Betul? Karena kita bukan robot. Betul kan, Dea? Kita bukan robot, badan kita bisa sakit. Ya, oke, aku belajar di les. Oke, bagus. Ya, jadi Lausa tidak ingin kamu ini bermain terus, tidak ingin kamu belajar terus, tapi di tengah, misalnya gini, kamu atur waktu, misalnya pagi kamu belajar, habis belajar istirahat, habis istirahat main, habis main apa? Bantu orang tua, habis itu belajar lagi. Ya, pokoknya jangan sampai tidak belajar. Oke? Oke? Pangeran Petapa Gotama tidak akan menjadi Buddha bila ia tidak belajar. Betul? Lao Tzu tidak akan jadi guru bila Lao Tzu tidak belajar. Oke? Dan dokter itu tidak akan jadi dokter bila tidak belajar. Nanti kalau tidak belajar, dokter itu bahaya. Pada saat kamu sakit, aduh dok, wait kau ya, kepalaku sakit. Kenapa ya dok aku ya? Dokternya bilang, aku nggak tahu, aku pun tahu. Ya, aku entah ya. Cari Google tuh bang. Bahaya kan dokter seperti itu kan. Berarti itulah pentingnya kita belajar. Ya, belajar. Jadi apapun mesti belajar. Itu sampai jadi tukang sapu pun harus belajar juga. Belajar bagaimana menyapu, bagaimana mengepel. Ya, kita itu dari awal begitu kita lahir kita sudah belajar. Belajar apa? Belajar menangis, gitu. Ya kan? Belajar berjalan sampai kita dewasa, sampai kita udah kaya, tetap harus belajar. Oke? Kalau kamu ingin sukses, ya ikutilah jalan magia ditemukan oleh Petapa Gotama. Jangan terlalu bermanja-manja atau santai, jangan terlalu keras. Terkadang kita harus melawan kemalasan diri kita sendiri. Betul nggak? Ya, terkadang kita aduh, lo semalas sama gua, aduh malas
Gak apa? Aku nggak sebergerak langsung, ya gitu kan. Kamu terkadang harus melawan dirimu sendiri, betul ya? Melawan dirimu sendiri. Malas belajar, lawan. Ya, kenapa? Untuk kebaikanmu diri, untuk kebaikan dirimu sendiri. Mikiko, saya capek belajar terus, minggu pun lembur juga. Belajar terus pun nggak bagus. Gila nanti. Ya, harus ada waktu istirahat, ada waktu bermain. Oke? Tapi jangan bermain terus. Ada waktunya juga untuk belajar. Ya, pokoknya yang penting itu adalah mengatur waktumu sendiri, apalagi pada saat pandemi ini di rumah. Di rumah belajar paling nggak enak, betul ya? Godaannya banyak. Ya baru aja mau belajar, HP bunyi, ting tong, nengok HP. Ya belajar 5 menit, nengok HP 1 jam. Belajar lagi ting tong, lihat lagi HP. Ada lagi belajar lagi baru belajar tiba-tiba aduh ngantuk, belajar 5 menit tidur 1 jam. Tapi kita harus melawan diri kita ya, supaya kita itu tetap bisa belajar dan kita tidak harus menjaga kesehatan, betul ya? Oke, jadi gini, tunggu ya, waktu kita sudah mau habis. Jadi kita minggu depan mulai hari Senin kita sudah mulai ujian. Oke, ujian kali ini enak lah. Boleh open book. Yeay, ya. Boleh open book. Cuma, Agnes, saya tidak tidur. Tidurlah. Kenapa kamu tidak tidur? Kita kan manusia, bukan robot. Oke, jadi saya ingin kasih tahu, karena akhir minggu depan kita sudah mau ujian, semua tugas-tugas yang belum kumpul, segera dikumpulkan. Oke, siapa yang belum kumpul tugas? Ayo, ngaku, ayo. Ayo, ngaku. Nih. Iya, tugas-tugas itu harus kamu kumpul sebelum ujian. Kamu harus kumpul, ya. Kenapa? Karena itu mau dinilai deh. Betul ya? Oke. Lah, daripada aku nggak tidur siang malamnya jadi buru hantu. Ya, langsung pun kadang tidur siangnya. Oke ya. Ya udah kumpul, mantap, tepuk tangan, udah kumpul, kamu hebat. Ya, yang belum kumpul, tolonglah segera kembali ke jalan benar. Oke. Oke, nah waktu kita sudah mau habis. Jadi tadi pesan Lause ingat ya, jaga kesehatan, lalu juga atur waktumu. Ya kamu harus sendiri mengatur waktu kapan kamu belajar, kapan kamu bermain. Oke, dan juga kita juga harus melatih apa? Melatih menjaga diri. Jangan ngomong sembarangan. Langsung lihat di ini ada beberapa yang ngomongnya baik, ada beberapa emosian, dikit-dikit emosi. Diam, diam, diam. Lama-lama ribut. Oke? Masing-masing menjaga diri sendiri aja. Maka akan tertib, tenang. Ya, kok semua diam, 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 diam. Jadi semua bilang diam, dan diam siapa? Nggak ada. Semuanya ada 100 orang bilang diam. Yang nggak ada yang diam, ribut semua. Oke, Tina, aku tukang emosi dulu. Ya nggak apa-apa. Setiap orang itu punya kelemahan ya. Tapi kalau kita belajar, terus berlatih, mengendalikan diri kita, kita bisa. Lause dulu juga emosian. Oke? Tapi sekarang jadi penyapa karena belajar. Oke, ya waktu kita sudah mau habis, bentar lagi udah mau diusi sama Zoom. Oke? Nah, sampai di sini live dari Lelse. Semoga kita bisa jumpa lagi. Ya, ingat belajar dan jaga kesehatan. Oke? Ya, oke. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bye-bye semuanya. Ya, sehat-sehat. Dadah. Bye.